Royal Conservatory Den Haag ya, teman-teman mungkin sudah banyak yang kenal, apalagi teman-teman yang banyak berkecimpung di dunia balet. Nah hari ini teman-teman saya mengajak berkenalan sama Alexandria Ayudiaksa, agak susah. Saya panggil dalam latihan Ali, karena kebetulan Ali ini teman-teman kebetulan lagi berlibur dari Belanda, sekarang berlibur ke Indonesia belajar tari Minang sama saya. Saya senang sekali nih bisa ketemu sama Ali yang sekarang lagi sekolah di Konservatori Den Haag ya, Royal Conservatory Den Haag di bidang balet ya tentunya ya. Nah, bisa nggak Ali cerita sedikit bagaimana sih pengalaman Ali pertama kali untuk masuk ke sana? Karena mungkin teman-teman Indonesia ini terutama ya teman-teman semua pasti ingin tahu bagaimana sih cara masuk ke akademi tersebut, itu Royal Academy tersebut gitu ya. Nah, bagaimana Ali masuk ke sana pertama kali atau pengalamannya Ali gimana? Pertama kali masuk ke sekolah itu aku belum bisa ngomong bahasa Belanda, jadi mulainya sama bahasa Inggris, ngomong bareng teman-teman. Dan itu kayak apa ya? Aku tuh takut banget gak diterima di sekolah itu karena itu kan ada banyak anak-anak yang bagus gitu. Bagus dan ya. aku pikir aku belum di level itu. Jadi ya pas aku masuk aku langsung kayak diterima sama anak-anak yang udah lama di situ. Terus dibantuin ngomong bahasa Belanda. Dan ya level aku tuh belum kayak semua anak-anak yang lainnya, tapi aku kayak cepet nangkepnya gitu. Iya. Terus selalu ada kayak raport meeting gitu kalau aku tuh lagi jadi lebih bagus di balet. Itu pertama kali Ali sebelum masuk ke jadi siswa di sana, itu apa aja yang di tes gitu? Oh ya, kayak flexibility-nya gitu, terus creativity-nya. Kalau bisa kreatif kayak langsung improvisasi gitu. Ya begitu aja. Flexibility, improvisasi. Dan itu tentu dilihat baletnya kah, atau dia kalau anak ini tidak menguasai balet gimana? Oh nggak apa-apa itu, karena ada banyak yang masih belajar kayak cara nangkep baletnya gitu. Karena sekolah ini tuh kayak poinnya itu ke balet, kayak fokusnya ke balet. Tapi juga ke modern sama contemporary ya. Jadi gitu ya. Jadi di sana di Royal Conservatory ini tidak balet menjadi utama. Tapi di samping itu juga ada kontemporernya, ada baletnya. Berarti masuk ke sana juga tidak harus balet dong berarti ya. Gitu. Tapi Ali mau memilihnya di balet. Ya kalau bisa balet, tapi nggak tahu, aku juga suka modern karena suka kayak main. Ya. Dan Ali sebelumnya belajar balet di Indonesia apa di mana? Pertama kali balet itu di Indonesia pas aku umurnya 4 tahun. 4 tahun ya. Oh iya, nah kita ini sedikit nih. Ali sebenarnya tinggal di Belanda itu sejak kapan? Sebelum COVID mulai, jadi kayak 2020 gitu. Dia 2020-an ya, sebelum COVID ya, itu sudah di Belanda. Sebelumnya Sebelumnya aku tinggal di Prancis for 2 tahun. Berapa? 2 tahun. 2 tahun di Prancis. 2 tahun di Prancis baru ke Belanda. Nah, kenapa nggak ngambil di Prancis ininya, baletnya atau sekolah tari? Ya itu karena kayak buat kerjaan orang tua ya. Jadi nggak kayak fokus banget ke balet. Jadi 1 tahun nggak balet, tapi 1 tahunnya lagi mulai dengan balet lagi. Di Prancisnya. Iya. Gitu. Baru setelah itu baru masuk sekolah yang ini. Dan ini sekolahnya di Royal Conservatory ini itu seperti kalau di levelnya Ali sekarang seperti SMA ya, SMA. Iya, gitu. SMA ya. Nah itu semua belajar hanya tari tok, atau ada juga pelajaran-pelajaran yang lain? Ada juga pelajaran-pelajaran lain kayak selain ballet dan contemporary ada flamenco, itu dari
Apa tuh Spain Iya. istilahnya. Spanyol ya. Spanyol. Terus dulu juga ada kayak karakter gitu. Karakter ya. Dan tarian dari apa tuh dari tempat-tempat yang lain gitu. Aku pernah kayak belajar satu tarian Indonesia di situ. Oh ya, tarian apa? Lupa, dari Sunda. Sunda ya? Iya. Oh iya iya. Ya, tapi lain-lainnya dari Eropa gitu. Oh jadi ada tarian-tarian lain juga ya selain dari balet gitu ya? Oh gitu. Apa namanya? Enggak, itu kan masih berhubungan sama tari kan? Sama tari. Maksud saya, adakah di sana pelajarannya selain dari tari? Umpamanya kalau kita di sini itu pelajarannya sejarah tari, itu juga terus ada apa namanya pelajaran matematika. Kalau makan masih tingkat SMA kan itu ya? Ya di sekolah ini juga buat balet kayak penari, ada sejarah tari, terus di sekolahnya juga ada kayak musician, jadi musik-musik juga, mereka juga dapat sejarah tentang musik dan begitu. Jadi kayak dicampur sedikit. Terus buat balet ada belajar tentang anatomi juga, bagaimana tubuh kita bekerja kalau kita nari. Berarti belajar anatomi juga. Olah tubuh ya, olah tubuh gitu khusus gitu ya. Itu dalam dia tiap hari ya ininya dia sekolahnya. Yes, tiap hari. Itu dari jam berapa? Beda-beda karena yang bachelor gitu mulainya kayak bisa pagi jam 8-an sampai telat 7-8 malam. Tapi aku mulainya biasanya jam 9 sampai jam 6. Jam 6 sore? Sore ya. Oh lumayan ya. Iya. Itu semua di praktek nari semua? Enggak. Ada yang teori juga? Ya jam 9 mulai sekolah gitu sampai jam 2 sekolah biasa belajar. Terus mulai jam 2-an sampai jam 6 baru balet dan tari-tarian. Pelajaran yang Ale senengi apa di situ? Mungkin sekarang lagi matematika atau biologi. Oh ya? Di situ ada juga ya? Iya. Oh iya? Iya. Oh gitu. Oh jadi pelajaran umum berarti kalau di kita sini ya, pelajaran umum gitu ya. Oh. Nah, terus Ale sekarang dalam membagi, mamanya kan ini kesempatan ya sebenarnya Ale sebagai orang Indonesia. Tapi masih warga negara Indonesia kan? Iya. Masih ya. Nah, itu sebagai orang Indonesia apa untuk mengambil kesempatan ini Ale apa yang Ale lakukan supaya kan pelajaran khusus tari ya. Tari yang kaitannya sama balet juga kan belum terlalu banyak nih di Indonesia. Nah, apa sih yang Ale lakukan untuk menyiapkan, untuk bisa menyerap itu semua gitu? Pelajaran-pelajaran itu. Kayak fokus dan cepet nangkep sesuatu. Karena kalau kayak sedikit di belakang semua orang itu jadi nggak ikutin lesnya, itu sedikit susah nangkep pelajaran-pelajaran yang udah di itu. Dan sedikit kayak di push sedikit, jadi ya jadi lebih baik. Jadi harus fokus ya, harus menyiapkan secara ini gimana Ale? Kan kita kuliahnya praktek kuliah. Kalau sekolahnya kan prakteknya. Nah, Ale dalam sistem menyiapkan supaya fit itu apakah harus makan apa, harus istirahat bagaimana? Kalau yang Ale lakukan gimana? Ya di sekolah ini tuh nggak dikasih banyak waktu untuk istirahat karena udah telat dan ada banyak PR. Ada banyak murid-murid sih sebenarnya bilang kita sebenarnya nggak punya banyak waktu untuk istirahat karena hari Sabtu juga ada balet. Jadi kalau ada waktu ya istirahat dan makan dan minum secukupnya. Iya, karena udah di jam 9 sampai jam 6. Itu udah praktek dan terus teori-teori semua full itu ya. Berarti ada juga PR nggak sih di bawa pulang? Ada PR, juga ya? Ya dari sekolah. PR-nya PR teori apa praktek? Teori. Teori aja ya, teori. Dan itu ada nggak sih di dalam pelajarannya prakteknya gitu. Nah terus disuruh harus menyelesaikan di rumah atau di rumah, ada juga kayak gitu ya? Iya. Sedikit, nggak jarang sih. Jarang ya. Dan itu pelajarannya itu Ale di
di dalam satu semester atau 1 tahun ya, Ya. 1 tahun itu apa yang dipelajari dalam, kalau levelnya Ali sekarang di kelas 1 atau kelas 2 ya? Kalau di maksudnya di SMA. SMA kan ya? Sekarang kayaknya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya. Nah, yang dipelajari betul untuk sekarang udah naik kelas 3 atau baru naik kelas 2? Kedua. Baru kedua ya, berarti 1 ya kemarin ya. Nah, 1 kemarin itu pelajaran apa yang difokuskan? Jadi kan berarti ini ya, baru masuk kan berarti itu ya? Ya nggak banyak sih, kayak sekarang tahun ini SMA kelas 2 udah nggak banyak kayak tarian-tarian lain, cuman fokus ke balet dan modern. Kontemporer nggak masuk? Iya ya, ada. Kontemporer. Jadi ya apa tuh, jadi apa ya, fokusnya itu sekarang harus mau pilih modern atau balet, karena kan udah nggak ada tari-tarian lain, jadi harus pilih atau dua-duanya atau berarti di level 1 banyak tuh. Masih umum. Iya. Masih dari negara lain juga diajarkan ya. Iya. Tari-tari negara lain kayak Spanyol tadi gitu ya. Indonesia malah ada gitu ya. Jadi banyak dong ya. Iya. Itu berapa kemarin yang Ali dapatkan waktu kelas 1, berapa tarian? Itu cuman balet. Dan bentar, kalau pentas aku cuman balet dan Spanyol. Tapi tahun lalu itu fokusnya lebih ke balet dan Spanyol, karena Spanyol tuh tahun terakhirnya. Kalau tarian-tarian yang lain nggak ada. Sudah selesai? Udah kayak 2 tahun yang lalu. Oh ya. Oh gitu. Apa namanya? Dan itu sebelum naik tingkat seperti biasa ujian, ada ujian-ujian gitu ya. Ada ujian-ujian gitu. Berarti harus dihafalin. Iya. Dihafalin gitu ya. Itu berkelompok atau ini sendiri? Ada buat balet itu ada kayak harus sendiri-sendiri, harus berkelompok itu ada, tapi modern kita selalu ada solo, jadi harus bikin kayak tarian sendiri buat diri sendiri, atau ada juga kayak sama kayak grup. Oh gitu ya. Jadi ada solo, ada grup gitu. Dan itu apa namanya, Ale mempelajari itu juga, apa kostumnya di dalam setiap tarian, pokoknya kan Spanyol, kostumnya seperti apa atau filosofinya seperti apa, itu diajarin juga? Tahun lalu enggak, tapi tahun ini mulai lagi belajar tentang itu. Maksudnya belajar filosofinya, sejarahnya gitu ya. Di kelas 1 itu dapat juga ya? Sebelum kelas 1. Sebelum kelas SMP berarti udah belajar sedikit. Jadi Ale itu masuknya dari SMP ya? Ke Royal Conservatory ini? Enggak, maksudnya di SD. Gitu ya. Tapi di Royal Conservatory ini hanya tingkat SMA, baru tingkat SMA ya. Ya, di SMP berarti di sekolah lain. Enggak sih, sekolah sama. Itu kayak di satu itu. Gitu. Jadi di Royal Academy Conservatory ini ada dari SMP. Ada SD. Ada SD dan SMA. SD, SMP, SMA. Perguruan tinggi ada? Iya juga ada. Ada perguruan tinggi juga. Itu berarti yang Ali pelajari Sunda, yang lain-lain tadi itu di SMP ya. Dan juga di SD. Dan dia di SMA juga. Di SD. Di SD juga. Dan SMA. Jadi fokusnya lebih ke balet dan modern. Masih ingat nggak Ali waktu SD itu belajar tarian apa? Nggak inget, udah lama banget. Iya, kalau SMP? SMP ya cuman inget kayak apa ya, Spanyol dan modern, kontemporeri dan balet masih. Sunda juga yang tradisi? Enggak, Sundanya baru kemarin. SD cuman kayak latihan aja. Sundanya di SD? Gitu. Itu kayak latihan aja tapi nggak pentas. Latihan. Nah terus apa nih Ale, kalau setiap tahun katanya mama itu, saya cerita sempat sama mama, itu setiap akhir tahun itu ada pertunjukan ya. Ada pertunjukan. Itu pertunjukannya gimana? Itu biayanya sendiri atau sudah diitin sekolah atau gimana? Ya biayanya sendiri, jadi kayak bisa beli tiket sendiri untuk masuk ngeliat itunya.
Oh, enggak, yang siswanya bayar atau langsung pentas atau membiayai sendiri untuk pertunjukan itu? Oh, langsung pentas aja. Langsung pentas saja. Jadi biayanya dari sekolah ya. Oh, dari sekolah udah masuk ini ya, biaya sekolah gitu ya. Nah, terus Ali Ali sekarang terasa nggak sih adanya menambahnya pengalaman dari SMP ke SMA, terutama di tari ya, di tari. Ali terasa nggak ininya perkembangannya, ilmunya yang didapat di Royal Conservatory ini? Iya. Dulu tuh aku nggak kenal tubuh aku sendiri, jadi belum tahu cara kayak kontrol tubuhnya. Tapi sekarang lebih kayak aware gitu, jadi tahu apa yang aku bikin, apa yang aku rasa. Jadi iya bagus, karena di Ale latihan sama saya juga cepet banget gitu. Kok bisa cepet gitu. Nah, saya ini saya ngelihat selama kita latihan ya, saya melihat Ale sangat cepet. Sangat cepat. Saya juga bingung, ini tari rantak ini sebenarnya tari yang sebetulnya yang Ale pelajari sekarang itu cukup sulit sebenarnya, tapi Ale itu bisa cepat untuk menangkapnya, melakukannya. Saya juga merapikannya juga tidak terlalu sulit gitu. Hanya karakter aja ya menurut saya dalam tari Ali tahu kan masalah karakter yang memang agak sulit, tapi untuk hafalan. Nah, saya yang akan saya tanyakan, apa sih pelajaran yang Ali dapatkan gitu untuk mempelajari satu tentang flexibility tubuh, terus juga bagaimana karakter di dalam itu gitu, dalam bisa menangkap setiap tarian gitu. Nah, berdasarkan yang Ali terima di sekolah di konservatori ini, bentuk apa sih bentuk-bentuk latihannya gitu, Ali? Saya pengen tahu. Ya, jadi kayak untuk flexibility setiap hari Sabtu tuh habis kelas selalu ada kayak stretching kelas kayak yoga atau apa. Jadi bisa istirahat sedikit tapi juga stretching. Dan kita selalu kayak dikasih tugas untuk kita selalu nulis kayak apa yang kita harus benerin dan segala. Dan aku biasanya di rumah abis sekolah langsung kayak stretching, aku harus bikin ini dan itu. Terus jadi mengingat apa yang itu yang diberikan guru kali ya. Gurunya, kamu harus coba ini, kekurangan kamu di sini, kamu harus coba gitu ya. Dan itu dikasih ya itunya, dikasih metode untuk membenarkan atau membantu supaya umpamanya flexibility ya. Untuk membantu fleksibel kamu, diberikan contoh nggak artinya? Iya sih, kayak dikasih bagaimana cara bikin nggak tahu apa kakinya lebih tinggi atau apa. Itu kayak dikasih tahu harus kayak turn out gitu atau segalanya. Nah, untuk kaki Ale, itu kan ini banget kalau di balet ya. Di balet saya masih penasaran tuh sebenarnya. Kok bisa anak-anak balet itu kakinya lebih ringan, lebih apa gitu. Nah, apa sih latihan-latihan praktis kalau menurut Ale yang didapat dari sekolah itu juga yang supaya kaki ini bisa ringan diangkat, flexibility-nya dapat gitu, yang secara praktis ya. Mungkin teman-teman pengen tahu juga ya hal gitu ya. Ada guru aku satu, dia bilang tuh sebenarnya di otak kamu, jadi harus mikir, aku mau kaki ini lebih tinggi, jadi harus bikin apa. Itu juga mindsetnya juga harus mikirnya gimana. Jadi kalau mau balance atau apa kayak berdiri satu kaki itu harus mikir, aku harus sebenarnya aku berdiri dalam satu kaki dan semua berat badan aku di sini, jadi harus mikir aku tuh ke atas atau apa ya. Seperti membuka kaki, saya harus membuka kaki segini, berarti mindset kita harus sampai situ gitu ya. Nah itu bisa ya dilakukan kayak gitu ya, atau dilakukan dengan cara teknik-teknik tertentu. Iya juga teknik. Jadi kalau mulainya rendah nggak apa-apa, tapi kalau
diterus-terusin, dipelajarin gimana cara. Iya benar, dicoba terus. Kadang-kadang kan anak-anak murid-murid saya itu suka, aduh capek, aduh sakit gitu kan. Nah itu nggak berhenti gitu. Nah itu nggak boleh ya. Sebenarnya harus dicoba terus ya. Ya di sekolah aku sebenarnya kalau sakit ya udah berhenti aja. Tapi ada banyak anak yang aku pernah dengar. Ada banyak anak kalau sakit mereka tuh nggak bilang dan selalu terus coba aja. terus Tapi, sampai nangis. Iya bisa juga ada. Sampai nangis ya. Aku sebenarnya juga kayak gitu, nggak sering bilang. Tapi kalau bener sakit banget itu yang nggak bisa ditahan baru ya. Berarti itu kan usaha. Usaha masing-masing ya. Kalau umpamanya manja ya susah ya. Bener ya. Nggak gitu. kemana-mana gitu. Kalau manja udah begini aja sakit ya. Iya, jadi tidak harus nggak boleh manja. Nah, benar teman-teman, jangan manja. Penari itu nggak boleh manja ya. Karena begini, kalau sedikit aja penari-penari kita itu sekarang, aduh capek, aduh apa gitu. Saya tuh udah bilang, orang di sana, di luar sana, itu kan saya banyak banget nonton ya. Di baik di YouTube, saya nonton langsung gitu. Emang mereka tuh nggak boleh nggak boleh manja, nggak boleh manja kamunya. Iya bener. Nah, saya melihat nih buktinya Ale ini sekarang. Ale dalam latihan di saya itu walaupun sekarang sebenarnya kata Ale dia sebetulnya pengen libur di Indonesia, tapi tetap aja latihan tari coba. Saya bilang Ale, saya kadang-kadang kasihan, Ale capek nggak? Dia bilang nggak capek gitu. Tapi capek nggak Ale? Ale jujur dia bilang sedikit, nah gitu. Jadi tidak apa ya, masih ada keinginan. Tapi bener ya Ale, keinginan itu penting ya. Keinginan mau bisa apa yang kita mau kejar, berarti kita harus punya punya target kan. Jadi kita target kita angkat kaki sampai sini nih, harus diupayakan sampai situ ya. Flexibility itu juga kan berhubungan sama tubuh kita. Nah kalau umpamanya kita nggak mau melakukan, kan kita tahu batas kemampuan kita, sakit segitu umpamanya. Nah kalau kita mau lebih ya lebihin sakitnya harus ditahan ya, berarti gitu ya. Ada juga ngelakuin itu ya. Iya begitu juga. Iya, karena apa ya, saya sampai sekarang itu penasaran, balet itu orang-orangnya kok ini ya, kaki secara tubuhnya, flexibility tubuhnya bagus gitu ya, terus kakinya juga. Jadi semuanya itu selain dari latihan gurunya, tuntutan dituntun sama gurunya, kemauan pribadi juga penting ya, penting gitu ya. Nah terus ada kendala apa Ale ngerasakan nggak sih untuk membuat fleksibilitas tubuh itu kan tentu ada persaingan teman-teman kan pasti kan. Nah Ale ada kendala apa dalam tubuh Ale sendiri dalam mencapai fleksibilitas tubuh itu? Sebenarnya aku udah dari dulu sih sedikit fleksibel gitu, karena ada guru yang kayak selalu tegas gitu, jadi dorong aja. Jadi aku udah belajar diri sendiri gitu, kalau udah sakit udah nggak apa-apa, terusin aja ya gitu ya. Pernah keseleo nggak sih? Iya pernah, tapi nggak parah ya. Kesileonya di kaki atau di mana? Ya di kaki atau kayak sedikit di punggung. Itu karena kurang stretching atau Ale salah gerak atau apa? Ya biasanya salah gerak aja sih. Tapi stretching itu udah kayak setiap hari. Setiap hari ya. Penari itu harus stretching. Penari setiap hari itu harus stretching. Kalau nggak stretching itu nggak enak ya. Kita sebagai penari biasa bergerak terus tiba-tiba nggak stretching itu nggak enak. Nah Ale Ale nanti kan setelah SMA ini akan akan melanjutkan ke perguruan tinggi lagi Ale ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya Ale, di sekolah Ale sekarang itu banyak hanya dominan di orang Belanda atau ada dari negara-negara yang lain atau dari Indonesia juga? Nggak ada yang dari Indonesia, cuman kenal satu yang dari musik. Orang Indonesia? Iya. Tapi kalau di dunia balet di sekolah aku itu ada banyak orang kayak mix gitu. Jadi ada kayak setengah Belanda, setengah dari nggak tahu Prancis gitu. Iya. Ada banyak di kelas aku, tapi kelas-kelas lain kurang tahu. Di kelas Ale itu maksudnya mereka
baru datang untuk ke SMA ini atau mereka memang sudah menjadi warga di situ? Iya, mereka udah lama di situ. Lama di situ ya? Ada yang kayak udah yang baru datang 9 tahun gitu di sekolah sini. Yang baru datang umpamanya nggak ada ya? Umpamanya mereka baru datang dari Prancis atau dari negara lain. Ya ada sih kayak, tapi harus dilihat dulu bagaimana level mereka di mana gitu. Jadi ya bisa tahu taruhnya di mana kelasnya. Maksudnya level gimana, Ale? Ya jadi kalau tekniknya itu udah kayak sesuai di level nggak tahu level 7 atau berapa. Jadi bisa kayak ditaruh di kelas mana untuk tekniknya diperbaiki. Kalau umpamanya melihat level itu nanti kalau di kelas 1 dia ada level berapa, ada level begitu ya? Iya, ada 1 sampai 8. Apalagi 7 sekarang. Di kelas 1 itu? Di kelas 1 itu kayak beginner banget ya, anak kecil. Di kelas 2 baru ada 1 sampai 8. Iya. 1 sampai 8 ya. Kalau Ale sekarang di level berapa? 7. Wih, udah hebat dong, berarti sebentar lagi ini ya. Berarti kan masih baru masuk ke kelas 2 tapi sudah di level 7 ya. Nanti harus menyelesaikan di level 8 di kelas 2 ini. Di kelas 2. Baru di kelas 3 ada lagi. Sebentar. Sekarang kelas 2 itu di kelas 7, level 7. Level 7. Nanti tahun depan ke 8. Tahun depan ya. Tahun depan berarti di kelas 2 ini ditahan di 7. Oh gitu. Jadi harus kayak exam dulu sebelum ke 8. Apa dulu? Exam kita dicek dulu. Gitu. Jadi 7 ini di kelas 2, nanti di level 8 baru di kelas 3 nanti lanjutin. Ya. Oh gitu ya. Di apa aja sih dia pelajari di kelas 1 sampai 7? Kelas 1 tuh mulainya kayak gampang, mereka sekolahnya nggak selama kayak kita sampai jam 6, biasanya selesainya jam 4:30 gitu. Tapi masih sedikit telat. Materi yang dipelajari apanya? Itu sama aja balet tapi nggak terlalu intensif seperti yang lain-lainnya. Terus ada kreatif, kayak kelas kreatif, jadi mereka bisa bikin apa mereka mau, tapi ada gurunya juga kayak ngasih tahu. Terus ada hip hop tahun ini juga, mungkin dikeluarin hip hop tapi belum tahu. Nah, pelajaran yang harus gitu apa kayak Alia kan balet nih. Ya. Jadi pelajaran di level di antara 1 sampai 7 itu yang harus dikuasai itu apa? Balet apa? Balet. Ya. Balet ya. Balet klasik, balet klasik. Ya. Oh iya ya. Itu berapa materi itu ini ya? Kayak tariannya gitu. Tariannya nggak tahu sih, tapi ada banyak kayak stylenya yang beda-beda dari tempat-tempatnya. Iya. Wah, berat ya? Berat nggak sih Alin sekolah di situ? Iya, sedikit berat sih, tapi udah nggak apa-apa, udah kebiasaan kayak biasa. Gitu. Emang cita-cita Alin mau jadi penari gitu? Mau jadi seniman apa ini? Ya, kalau bisa penari atau sesuatu lain. Jadi guru? Mungkin. Jadi guru tari ya? Iya. Ada keinginan nggak Alin nanti pulang ke Indonesia membuka sekolah balet gitu? Mungkin ya. Iya ya, harus begitu ya. Mudah-mudahan nanti ya. Tapi nanti ada rencana Alin untuk berkarya juga? Iya. Berkarya ya? Oh iya. Dan berkarya pengen tonton ya. Tapi sekarang udah mulai belum berkarya, belajar koreografi apa gitu? Iya udah. Sudah ya? Mulai ya. Nah, itu pelajaran koreografi ini sedikit aja ya. Gampang kepanjang. Yeah. Kalau yang dipelajari di koreografi itu apa aja yang awalnya? Ya mengenali cara pergerakannya gimana gitu. Mengenali itu dulu dan tahu musiknya dulu, jadi kenal musiknya, jadi bisa kayak transfer pergerakannya di dalam musik. Jadi supaya senyawa antara gerak dan tarian, antara musiknya. Itu diajarkan nggak sih untuk levelnya, kecepatannya atau ruangnya itu ya? Di dalam selain dari mempelajari karakter musik tadi sama karakter gerak gitu ya. Itu dipelajari juga ruang seperti apa, ruang gerak, ruang sempit apa gitu pelajari juga nggak sih? Iya, dipelajari juga karena kalau ada ruangan besar biasanya itu dipakai semua, dari corner-corner gitu selalu dipakai juga. Biasanya juga kerja bareng temen, jadi harus tahu kayak
lingkungannya gimana, temen yang satu ada di belakang atau di depan, harus kayak tahu cara merasa mereka itu di mana. Jadi langsung praktek juga. Jadi belajar koreografi mempelajari teori juga berarti ya, teori ruang, teori kecepatan, level gitu-gitu ya. Nah itu baru praktek. Itu setiap belajar belajar koreografi itu membuat karya setelah itu atau gimana? Itu aku nggak tahu, belum tahu. Belum, tapi yang di sekolah yang dipelajari di koreografi, ada pelajaran atau terakhir dari pelajaran koreografi bikin karya gitu, enggak gitu ya? Enggak ya, tapi hanya mempelajari secara karakter, teori-teori berarti ya, teori-teori koreografi seperti apa gitu ya. Ya, hampir sama kita juga belajar koreografi kayak gitu juga. Ya. Sekarang di sana muridnya banyak nggak sih, Ale? Banyak banget, tambah banyak. Oh ya? Dulu pas aku masuk belum ada kayak sebanyak orang di kelas aku. Sekarang kurang. Tahun lalu ada kayak 25 orang dalam satu studio. Satu kelas? Iya, dan satu guru, itu kebanyakan. Oh iya. Dan itu di sana berapa kelas ini? Balet atau? Iya, balet ini. Enggak, kalau di dalam sekolahnya Alia SMA kan, dan kelas 2 itu berapa itu muridnya semuanya? Belum tahu, belum kenal. Apa ya kira-kira menurut Ali tips atau pesan ke teman-teman yang di bidang tari nih sekarang? Boleh khususnya untuk balet apa gitu, karena untuk bagaimana sih sekarang perkembangan baletnya di Belanda, persaingannya di Belanda bagaimana, jadi mungkin ada tipsnya yang mungkin untuk teman-teman di Indonesia juga menurut Ali. Kan sekarang ada banyak kayak video-video di Instagram dan YouTube, ada anak kecil yang bisa nggak tahu berapa 20 turn atau apa gitu. Itu jangan bikin kalian give up. Jadi selalu fokus ke diri sendiri dan jangan compare sama orang lain. Oh, mereka itu levelnya lebih tinggi daripada aku. Tapi nggak apa-apa, kan sendiri juga masih bisa kayak belajar dikit-dikit, terus akhirnya bisa meraih level itu. Kayak aku dulu juga ngeliatin kakak-kakak yang besar-besar udah bisa kayak cantik, point dan segala. Aku pikir nggak sampai situ. Tapi sekarang udah kayak ke point sih yang aku mau. Berarti ini ya, kita nggak usah nih. Kalau melihat boleh, tapi jangan itu menjadi sesuatu yang menghalang kita untuk maju. Ya benar ya. Jadi teman-teman, kita menonton apresiasi itu boleh, kita tangkap itu, tapi menurut Ali kita harus tetap kembali ke diri kita sendiri. Kita capai apa yang kita mau, kita kita harus push latihan terus. Jangan melihat orang bisa gitu jadi kita menjadi down atau apa gitu ya, Ali. Jangan seperti itu. Emang benar sih, Ali, tari ini sebenarnya kalau menurut saya ya, itu bergantung pada diri kita sendiri. Kita mau maju apa nggak maju bergantung pada diri kita sendiri. Bener nggak gitu ya, Le? Nah, jadi harus latihan, harus jangan cepat bosan atau cepat puas, gitu kan? Nah, gitu. Nah, harapannya Ali ke depannya untuk tari Indonesia gimana? Iya, mungkin aku bisa menjelajahi kayak lebih banyak tarian-tarian Indonesia, jadi bisa tahu kayak ceritanya di belakang tarian ini. Itu yang aku suka. Kalau aku nari, aku suka kayak backstory-nya gitu. Iya. Bagaimana tarian itu mulai. Nah, untuk Ale belajar tari rantak sekarang rasanya gimana? Iya, enak dan kayak kayak dunianya itu lebih terbuka, jadi bisa ngeliat kayak ada tarian yang baru yang aku bisa pelajari. Dan ada kayak rasa yang aku belum pernah rasain sebelumnya, jadi kayak lembut dan kasar gitu. Tergambar nggak ini menurut Ale itu
ini Minang yang berkarakter Minang, karakter Minangnya seperti ini. Di Terranta ini kan ada silat-silatnya itu gitu ya, mungkin itu bisa memberi apresiasi ya buat Ali sendiri ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari di silat ini sekarang di Ranta ini bisa menginspirasi juga kalau menurut saya sih gitu. Nah kalau saya ngajar gimana Ali? Aku suka. Suka kenapa? Ya suka karena biasanya guru aku tuh nggak nanya masih oke mau lanjut nggak, karena selalu kayak terus ini harus selesai gitu. Sama bapak enak kayak masih itu sebenarnya pelan-pelan tapi juga cepet kerjanya. Gitu ya, alhamdulillah teman-teman. Sebenarnya saya ke Ali ini ketemu juga saya senang karena apa teman-teman? Karena Ali orangnya pinter kalau menurut saya sih, dan cepet banget. Bayangkan saya mengajarkan tari Ranta ini dalam 4 kali pertemuan, itu materi selesai semua. 4 kali pertemuan loh. Dan 4 kali pertemuan ini itu hampir sedikit nyaris saya itu memberikan detail-detail nggak terlalu banyak abis itu. Nah tapi itu dalam kondisi, ingat teman-teman, ini Ali dalam kondisi capek liburan di Indonesia loh. Nah itu jadi masih tetap mau belajar, luar biasa ya Ali. Yang Ali bilang tadi bahwasanya kita nggak boleh penari itu tidak boleh bosan, tidak boleh cepat puas. Nah itu harus tetap belajar, dan segala sesuatu itu kata Ali tadi itu kembali ke diri kita sendiri. Jangan sampai melihat orang sudah bisa begini kita menjadi down. Jangan melihat orang sudah begini kita udah jiper duluan gitu katanya begitu. Nah gitu teman-teman, jadi banyak sekali yang kita dapat dari, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sama Ali tadi bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan nanti dicatat aja ya di kolom komentarnya. Siapa tahu saya juga bisa hubungin sama Ali, siapa yang ke Belanda nanti saya bilangin ke Ali nanti. Oke Ali, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Ali bisa selesai menjadi penari yang bagus di sana, menjadi penari profesional di sana, dan kembali mengabdi ke Indonesia. Nah gitu, dan Indonesia semakin baik. Oke Ali, kita sebutkan sekarang maju terus dunia tari Indonesia. Kembali, maju terus dunia tari Indonesia.